Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kuliah ekonometrika ya untuk S2 akuntansi Universitas Malahiti ya. Oke, ini saya ambil bahan dari Bu Darmiati Dahar ya, dosen Universitas Ihsan Gorontalo. Tapi rupanya Bu Darmiati nggak jauh dari sini ya, ada buku sumbernya ya, itu sudah selesai ekonometrika ya. Itu jagonya ya, Damodar and Gujarati ya. Namanya Damodar and Gujarati. Anda beli buku ini di Tokopedia ya. Boleh murah-murah tuh, bahasa Indonesia aja di satu ya. Langsung aja. Kontrak perkuliahan ya, kehadiran, tugas, mid semester ya. File dan exam, quiz. Buku pegangan ya, yang tadi itu ya. Damodar Gujarati, ini sebagai pembanding aja. Juanda Wissudanto, Lipianto, Saboko, dan lainnya. Juanda ini Bambang Juanda ya, teman saya di PBE. Oke, kontrak perkuliahan ini ya. Kehadiran lebih penting ya, kehadirannya dan tugas ya. Pokok bahasan, pendahuluannya konsep dasar, analisis korelasi, analisis regresi sederhana, analisis regresi berganda, variasi model regresi berganda, model regresi dengan perubahan dummy, dan uji asumsi klasik normalitas. Jadi ekonometrik ini adalah dasarnya adalah statistiknya, regresi korelasi ya, regresi korelasi dasarnya ya. Jadi kalau Anda sudah belajar statistik, regresi, tahu lah. Dimulai dari korelasi regresi ya, ekonometrika itu. Maklum karena ekonometrika itu adalah gabungan antara ekonomi, matematik, statistiknya. Ekonomi, matematik, statistik. Jadi ekonomi berdasarkan perhitungan-perhitungannya. Perhitungan-perhitungannya matematik, statistik itulah. Dan praktek di lapangannya. Pokok bahasa uji asumsi klasik, linearitas ya. Kelinearan, kelurusan atau ketidakbengkokan itu diuji ya. Multikolinear, nah, kalau banyak kesana ke sini sehingga membingungkan dan tidak boleh ya. Harus linearnya harus monolinear satu ya, bukan banyak. Heteroskirasi, kebanyakan ini keragaman yang tinggi ya, keragaman tinggi, berbeda-beda keragaman itu tidak konstannya. Itu balat itu balatnya tidak konstan sehingga susah diatasi heteroskirasisnya, beragaman yang sulit di ini diatasi. Autokorelasi atau korelasi diri ya, bersama ini bersama variabel berubah tuh berhubungan gitu ya. Kalau model ekonometrika ini tidak boleh yang autokorelasi ya. Ketika S1 saya adalah membuat model yang tidak autokorelasi ya. Makanya ya ada ekonometrika itu berdasarkan daya waktu ya, time series data. Datanya adalah rata-rata time series ya. Datanya berdasarkan masa waktu. Kemudian metode pendugaan alternatif ya. Ada model pilihan kualitatif. Kualitatif datanya lah bersifat kualitas ya. Datanya bersifat kualitas. Misalkan hijau, merah, kuning, biru. Wah, apa tuh hijau, kuning, merah, biru ya? Apa nilainya ya? Daerah ini udah daerah kuning katanya kan pandemi apa daerah kuning, daerah merah apa, daerah hitam apa ya? Itu adalah bersifat kualitas, kualitatif datanya ya. Tidak semua orang bisa membayangkan apa itu daerah kuning, daerah orange, daerah merah ya. Berapa nilainya? Itu datanya bersifat kualitas. Kemudian model sebaran beda waktu ya. Sebaran beda waktu. Model persamaan simultan. Berbarengan ya. Konsep dasar pengertian ekonometrika.
tentang data, metodologi ekonometrik, jenis-jenis ekonometrik, beberapa pola hubungan, analisis korelasi antar dua kubah, dan peran komputer dalam ekonometrik ya. Kemudian ekonometrik ya. Ekonometrik adalah satu ilmu dan seni dalam penggunaan dan pengembangan metode matematik statistik untuk mengestimasi hubungan antar variabel yang dipreposisikan ya. Teori ekonomi data yang ada. Word di dalam Arifianto 2012 ya. Penggunaan metode matematik statistik kan saja untuk bidang ekonomi ya. Ekonometrik membahas aplikasi metode statistik dalam ekonomi, kata Pak Bambang Juwana dari teman saya. Ekonometrik membahas penggunaan metode statistika atau matematika dalam menjelaskan sistem atau perilaku ekonomi atau penggunaan model statistik dalam menjelaskan sistem atau masalah atau perilaku ekonomi ya. Ekonometrik merupakan ilmu tentang pengukuran ekonomi dengan menggunakan berbagai ilmu ekonomi, matematik ekonomi, statistik ekonomi, dengan tujuan untuk melakukan analisis fenomena ekonomi ya. Fenomena ekonomi luar biasa ya. Istilah ekonometrik pertama kali diperkenalkan tahun 1926 ya oleh seorang pakar ekonomi dinasti bangsa Norwegia ya, bernama Ragnar Frisch. Kata ekonometrik tidak sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi economy and measure. Ekonomi, metrik, dan pengukuran ya. Ekonometrika, ekonomi dan metrika, ekonomi dan pengukuran ya. Ekonomi, metrika, dan measure. Kata ekonomi berarti kegiatan manusia untuk mencukupi kebutuhannya melalui usaha pengorbanan sumber daya yang efisien dan seefisien mungkin, efektif mungkin ya, untuk mendapatkan tujuan yang seoptimal mungkin. Kata measure berarti pengukuran ya. Dengan demikian, ekonometrik berarti sudah pengukuran atas kegiatan ekonomi. Ekonometrik bersifat multidisiplin ya. Ini teori ekonomi ya. Ini ekonometrik, statistik, matematika. Sedangkan ekonometrik sendiri lah gabungan antara statistik, teori ekonomi dan matematika. Campur lagi komputasi ya. Belum lagi nanti ada sistem dinamik ya, sistem dynamic system. Dynamic system cocok sekali dengan ekonometrika karena memerlukan data dari waktu. Nah, tentang data dilihat dari sifat pengukurannya, scalability, dapat diklasifikasikan menjadi nominal ya. Data yang bersifat kualitatif, di mana setiap klasifikasi tidak memiliki arti urutan. Ordinal data adalah data yang bersifat kualitatif, di mana setiap aplikasi memiliki arti urutannya. Interval adalah cara data yang bersifat kuantitatif, numerik, tetapi tidak memiliki nilai nol absolut ya. Yang memiliki nilai nol absolut. Sehingga rasio antar data tidak memiliki arti. Rasio adalah data yang bersifat kuantitatif yang memiliki nilai nol absolut. Ditinjau dari cara pengambilan data. Cross sectionnya, jika data diambil dari berbagai unit, misalnya individu, rumah tangga, perusahaan, dan sebagainya, pada satu titik waktu tertentu ya, tidak berurutan ya, misalkan pada 1 bulan saja, atau 1 minggu saja, atau satu hari aja boleh. Ya. Time series, jika data diambil satu periode waktu. Tadi cross section itu juga bisa data kuesioner ya. Data kuesioner kan biasanya tidak mengenal waktu ya. Waktu tidak dijadikan ukuran. Pada saat pengamatan, nah udah namanya cross section ya. Tapi kalau time series ya berdasarkan waktu ya. Panel longitudinal, jika data diambil dari berbagai unit pada satu waktu ya. Data diambil dari berbagai unit pada satu waktu. Data survival analysis atau arus kemandirian. Arus kemandirian misalnya berapa lamanya
Itu pasien COVID bertahan jika dimasukkan ke rumah sakit. Bertahan apakah sembuh, apakah meninggal, ya? Berapa lama. Itu namanya data longitudinal, ya. Ngambil data ketika dia masuk rumah sakit sampai dia sembuh atau sampai dia meninggal, berapa lama. Cuma survival data. Ya. Hal yang menjadi pertimbangan dalam melihat cara pengambilan data, feasibility, ya, kelayakan. Penggunaan data, apakah lebih murah daripada data cross section atau time series, ya. Apakah penggunaan data cross section pengamatan pada satu waktu tertentu saja atau time series berdasarkan dari waktu lebih murah daripada data yang diambil pada satu periode saja. Information, kandungan informasi yang dimiliki pada data adalah terbaik daripada cross section atau time series, ya. Kalau informasi, kalau pada data itu orang juga yang ambil datanya adalah kesalahannya sedikit. Ya. Kebutuhan riset ekonometrik lanjutan membutuhkan data bersifat panel. Metodologi ekonometrik, ya. Metodologi ekonometrik merupakan tahapan yang harus dilalui melalui melakukan analisis terhadap fenomena-fenomena ekonomi secara ilmiah. Satu tahapan pada metodologi ekonometrik, pernyataan teori atau hipotesis. Spesifikasi model matematis berdasarkan teori. Spesifikasi model ekonometrik berdasarkan teori mendapatkan data. Estimasi parameter model ekonometrik. Pengujian hipotesis, ramalan atau prediksi, penggunaan model untuk tujuan kebijakan. Kebijakan, ya. Penggunaan model untuk tujuan kebijakan itu umum di dynamical system, ya. Dynamical system. Tahapan studi empiris dengan pemodelan ekonometrik. Tujuan dari teori ekonomi adalah untuk membuat model-model yang menggambarkan perilaku ekonomi dari unit individu, konsumen, perusahaan, pemerintah, beserta interaksinya. Seorang ekonom yang melakukan studi empiris biasanya mengikuti beberapa tahapan dasar, yaitu formulasikan model, ya. Kumpulkan data, pendugaan model, pengujian hipotesis, interpretasi hasil dugaan model, tafsirkannya. Maka ada tahapan studi empirisnya, teori ekonomi, pengalaman masa lalu, studi lainnya, kemudian perumusan masalah, kemudian perumusan pengembangan model, kemudian pengumpulan data, ya. Sudah pengumpulan data, pendugaan model, uji hipotesis. Sudah uji hipotesis, kemudian model apakah layak atau tidak. Kalau tidak, lanjutkan interpretasi model. Kalau tidak, balik lagi kemari, ya. Harusnya balik kemari nih. Bukan, ya. Balik lagi. Ini nggak ada balik laginya. Mana nih? Nah, ini silap nih. Harus silap. Ya, interpretasi model. Interpretasi model baru peramalannya. Kemudian implikasi kebijakan. Jenis-jenis ekonometrika. Ekonometrika teoritis, ya. Theoretical econometrics berkenaan dengan pengembangan metode-metode pengukuran yang cocok untuk mengukur hubungan ekonomi menggunakan model ekonometrika. Ekonomika terapan, applied econometrics, adalah berkenaan dengan penggunaan metode ekonometrika yang lebih dahulu dikembangkan dan didasarkan oleh ekonometrika teoritisnya. Wah, ada saya bentar, ya. Ini Handbook of Econometrics, ya. Handbook of Econometrics adalah teoritis tentang ekonometrika, ya. Handbook nih.
Kemudian beberapa pola hubungan langsung direct relationship ya. Tidak langsung indirect relationship, hubungan additive relationship, hubungan multiplikatif relationship, hubungan saling bergantung-gantungan, interdependent relationship, hubungan semua spirus relationship. Analisis korelasi antara dua variabel, antara dua kubah ya. Untuk menganalisis atau mengukur hubungan linear antara dua kubah metrik skala interval, peneliti sering menggunakan koefisien korelasi. Besaran koefisien korelasi tidak harus menggambarkan hubungan sebab akibat antara dua kubah, tetapi semata-mata menggambarkan keterkaitan linear antar kubah. Koefisien korelasi sebenarnya dari data populasi sering dinotiskan dengan P ya. Sedangkan dugaan koefisien korelasi yang dihitung oleh contoh sering dinotiskan dengan R. Dan nilainya berkisar antara 1 sampai 1. Itu namanya koefisien korelasi ya. Kalau peluang itu di antara 0 dan 1. Tetapi kalau koefisien korelasi di antara -1 dan 1 ya. Sedangkan koefisien determinasi di antara 0 dan 1. Koefisien determinasi tidak boleh negatif ya. Koefisien korelasi boleh. Nilai R yang mendekati 1 atau -1 menunjukkan semakin erat hubungan linear antara kedua buah tersebut. Korelasi ya. Nilai R yang mendekati 0 menggambarkan hubungan kedua buah tersebut tidak linear ya. Yang mendekati 0 maksudnya ya. Nilai R yang mendekati 0 menggambarkan hubungan kedua buah tersebut tidak linear. Misalnya kalau di dunia perguruan tinggi dosen, S1-nya ekonomi, S2-nya sastra. Tentunya tidak linear. Berarti korelasi antara S1 dan S2-nya 0. Kelemahan koefisien korelasi sangat peka terhadap nilai pencilan. Pencilan itu nilai anehnya. Apa terhadap nilai pencilan? Pencilan itu kata lain adalah aneh. Aneh. Kalau kita bilang keanehan, kalau orang biasa umumnya bilang aneh. Sangat peka terhadap nilai aneh, nilai yang aneh. Tidak dapat mendeteksi hubungan non linear. Nah, koefisien korelasi itu ya. Maka dulu saya pernah mau bikin koefisien korelasi untuk yang tidak linear, tapi sekarang belum bisa. Saya belum bisa bikin karena belum menyempatkannya. Koefisien korelasi antara hubungan X dan Y dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini R, tanda koefisien korelasi. SXY dibagi akar SX kuadrat XY kuadrat. SXY ini adalah bisa covariance ya, covariance sampel. Ini S2 SX kuadrat itulah varians X. Varian ini Y, varian C ya, ini covariance. Covariance dibagi akar dari varians X kali varian Y. Di koefisien korelasi itu adalah covariance XY dibagi dengan akar dari varian X kalikan dengan varian Y. Oh, varian semuanya ragam ya. Kalau covariance peragam. Tukang bikin ragam. Nah, covariance antara X dan Y. Nah, ini dia ya. X, S, X, Y. Sigma XI dikurangi X rata-rata kali YI dikurangi Y rata-rata. Bagi M1. Ini sigma ya. Menunjukkan bahwa X1 sampai X berapa. XN-nya Y1 sampai YN berapa. Ini berapa. N data pengamatan. Ragam X. SX kuadrat. Sama dengan sigma I sampai N. XI dikurangi X rata-rata kuadrat. Dibagi M1. Ragam Y, S kuadrat Y sama dengan sigma I sampai N, Y kurangi Y kuadrat per M1. Jadi korelasi itu, koefisien korelasi adalah covariance XY dibagi dengan akar dari ragam X dikali dengan ragam Y. Peran komputer dalam ekonometrik yang penting sekali ya. Pengukuran ekonomi dalam jumlah
jumlah variabel yang banyak dan kompleks serta data yang digunakan sebagai dasar pengukuran. Yang banyak jumlahnya, maka proses pengukuran ekonomi akan berjalan efektif ya jika dilakukan dengan menggunakan program komputer software. Ada banyak program komputer untuk pengukuran ekonomi seperti TAB, SPSS, Statistical Package for Social Science, SAS, Statistical Analysis System, Microstat, Pro, Amos, Sky, dan EViews ya. Ada yang powerful lagi ya, ada tulis ya. Vensim ya. Vensim ini adalah dynamical system ya. Sekarang 9.2 ya. Ada sebagian download ya, ini ya. Ada download Vensim ya. Download Vensim ya. Nanti akan menarik sekali ya. Vensim. Pentana dari Pentana ya. Ini adalah bisa ada download versi dari internet ya. Kalau nggak 92 8.0 bisa ya. Atau versi 8.0 ya. 1.1. Di Vensim juga kalau untuk akademik gratis ya. Anda boleh pakai, tidak untuk komersil. Kalau Statistical System mungkin masih ada orang pakai, tapi sudah ini ya. Sudah lama sekali sama spesiesnya. Sekarang Vensim lah. Anda download Vensim dari internetnya. Kemudian keunggulan komputer yang berperan penting dalam ekonometrik ya. Ketepatan. Menggunakan komputer software dalam bekerja dengan cepat yang berbeda dengan manusia yang menganalisis secara manual yang sangat dipengaruhi oleh kondisi pikiran dan fisik. Ya. Kecepatan komputer mampu mengolah data dengan cepat, betul ya. Kemampuan membacakan hal yang kompleks dan berulang-ulang, betul. Tapi komputer hanya membantu saja. Kalau masukannya salah, nanti dapat hasilnya salah juga ya. Jadi masukannya orangnya benar ya, masukan datanya. Variabel dan skala pengukurannya. Pembagian variabel berdasarkan sifatnya. Pembagian variabel berdasarkan hubungan antara variabel dalam sebuah penelitian. Pembagian variabel berdasarkan cara pengukuran. Pembagian variabel berdasarkan sifatnya. Variabel dikotomi atau dua kutub ya, variabel yang mempunyai dua nilai kategori yang saling berlawanan. Variabel ini juga disebut dengan variabel diskret ya, karena hanya memiliki satu nilai tertentu. Contohnya variabel jenis kelamin ya, laki-laki atau perempuan ya. Tidak ada yang bencong, tak ada lah. Bencong berapa? 1 tambah 2, 3, 30,5 kita tak boleh. Variabel kontinu, variabel yang dapat mempunyai nilai dalam satu interval tertentu yang memungkinkan untuk muncul satu nilai yang tidak terlalu bulat ya, sehingga dapat dihasilkan nilai yang berupa bilangan pecahan. Contoh variabel berat badan ya. Berat badan 50 kg. Berat badan Dino 62,5 kg. Berat badan inilah data kontinu ya, karena 50 kg itu belum tentu tepat 50 kg ya. Bisa saja adalah 49,1 sampai 20,2 gitu ya. Dan 62,75 sama juga. Tidak tepat 62,75 ya. Bisa aja ada tuh 62,73 atau di antara 62,73 dan 62,80 misalnya. Oh, data kontinunya. Sehingga variabelnya pun disebut variabel kontinu. Pembagian variabel berdasarkan hubungan antara variabel. Variabel independen yang merdeka. Variabel merdeka itu tidak tergantung pada sebuah dia variabel merdeka ya. Sedangkan variabel dependen adalah tergantung, dia terjajah. Variabel terjajah misalkan Y tergantung pada X, berarti si Y terjajah oleh X. Y itu independen merdeka. Merdeka dia boleh tidur kapan saja, dia boleh makan kapan saja. Merdeka ya. Ini dia tidak punya utang juga. Moderator lah.
Variabel moderator adalah variabel di antara itu ya, yang bisa di antara variabel independen dan dependennya, variabel menengah. Artinya apabila ada hubungan antara Y dengan X tidak langsung, mungkin harus melalui moderator dulu ya. Makanya ini bagus sebetulnya ekonometrika dengan dinamika sistem. Variabel independing ya, variabel yang mengintervensi ya. Tiba-tiba saja kalau misalkan hubungan antara Y dan X susah, muncullah variabel ini tengah-tengah. Intervensi gimana kok variabel ini? Pengukuran variabel yang observe, pengamatan ya. Variabel yang diamati secara langsung berdasarkan oleh skala yang ditunjukkan oleh alat ukur tersebut. Misalnya panjang jalan, tinggi badan, berat badan. Pengukuran variabel unobserved, laten, pengukuran yang tidak diamati ya. Variabel yang diukur melalui indikator, indikasi yang dapat digunakan untuk menggambarkan variabel tersebut. Misalnya loyalitas pelanggan ya. Berarti inilah data kualitas ya, data kualitas. Data kualitas itu berarti data kualitatif. Data kualitatifnya tidak objektif lah. Kita hitung siapa yang minta data survei. Bosan kerja, motivasi kerja. Setelah pengukuran, skala ikat ya. Biasanya dalam pengukuran penelitian ekonomi lah suka memakai skala ikatnya. Antara 1 sampai 5 yang umumnya 1 sampai 5. Kadang-kadang ada 1 sampai 10, 1 sampai 7, sampai 5. Digunakan untuk mengukur tanggapan atau respon seorang tentang objek sosial. Gottman, skala Gottman. Ya. Skala ini digunakan untuk mendapatkan jawaban yang tegas. Skala skematik diferensial diciptakan oleh Osgood. Skala ini digunakan mengukur sikat tidak dalam bentuk ganda atau checklist. Ukur skala dan sikat skala. Dalam bentuk pilihan ganda atau checklist, tapi itu adalah sebuah garis kontinu. Skala rating, data yang diperoleh adalah data kuantitatif yang kemudian ditransformasikan menjadi data kualitatif. Data kuantitas. Misalkan penggemar video saya 50, tiba-tiba turun ratingnya. Apa tingkatan skala pengukuran dalam ekonometrika ya? Skala nominal, ordinal, interval, rasio ya. Skala nominal, skala hanya digunakan untuk memberikan kategori saja. Misalkan duit kertas, duit logam, gitu ya. Duit kertas, duit emas, duit perak, duit pakai garamnya nominal. Kan kategori nominal berapa nominalnya? 1, 2 perempuan laki nominalnya. Kemudian cantik atau tidak itu nominal. Cuci tangan baik, cuci tangan buruk, nah, itu nominalnya. Bagaimana cuci tangan yang baik, bagaimana cuci tangan yang buruk? Itu pakai nominal lah. Cuci tangan baik lah pakai sabun, cuci tangan pakai air pakai sabun. Cuci tangan yang buruk adalah misalkan pakai sanitizer, tidak pakai air, tidak pakai sabun. Sanitizer membunuh bakteri-bakteri baik. Misalnya ya, skala ordinal, skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan. Akan tapi jarak atau interval tingkatan itu belum jelas. 1 sampai 5 misalnya. 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa, 4 itu apa, 5 itu apa, harus diberi penjelasan. Oh 5 itu cukup, 4 itu sangat baik.
baik. 5 itu sangat baik. 2 tuh kurang. 1 tuh kurang. Ordinal. Skala interval, skala pengukuran sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan dan jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas. Namun belum memiliki nilai nol yang mutlak. Misalnya ya, suhu badan Mas Reddy, suhu badan siapa? Mas Roji, 36 derajat. 36 derajat itu sebetulnya adalah di antara interval ya. Antara 35 sampai 37. Atau mungkin bisa 35,8 sampai 36,4. Misalnya 36 itu. Di interval ya. Skala rasio. Begitu juga tadi ya, tinggi badan, berat badan itu semuanya adalah skala interval. Rasio, skala pengukuran sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan dan jarak atau interval atau tingkatan sudah jelas dan memiliki nol yang mutlak. Oke. Rasio perempuan laki-laki berapa banding berapa? Misalkan di Kuala Lumpur pernah terjadi ya tahun 90-an. Jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki di Kuala Lumpur. Sehingga pernah ditulis di koran Malaysia itu banyakkan sumur daripada timba, kan? Banyakkan sumur daripada timba. Skala Fahrenheit, nah itu ya jelasnya daya Celsius rasio yang jadi yang sering dipakai biasanya adalah interval dan rasio ya untuk kualitatif ya. Kalau nominal ordinal ini bisa kualitatif. Oke, Anda sampai sini dulu kuliah ekonometrika. Kemudian catatannya ada kerjakan Anda dalam soal Anda harus punya buku itu ya, ekonometrika yang Damodaran Ghazali itu ya. Ghazali itu jilid 1 ya. Yang di Tokopedia lah. Udah gitu kerjakan soal-soal latihan di bab 1 ya. Latihan berkelompok aja, berkelompok tidak perlu seorang ya. Di kelasnya ada 4 orang, 3 orang nggak, kerjakanlah berkelompok ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.